Amin, amin. Amin. Shalom semuanya. 大家平安。 Shalom semuanya. Pasukan Mandarin Service pagi hari ini semuanya bersuka cita. Amin. 平安花一坛子民，每一个都喜乐，阿门。 Beri kemuliaan pagi hari ini buat Tuhan Yesus. 热烈的掌声，荣耀神。 Kita boleh membuka videonya, saling mengatakan Shalom semuanya, 我们 Shalom. 请大家一起开视频，然后就说平安。 Kita bertemu kembali dalam ibadah raya Mandarin Service. 我们 Amin. 再一次聚在一起，我们相见在花语聚会，阿 Ini 门。 adalah keluarga besar, keluarga rohani Mandarin Service yang terus saling menguatkan terlebih lagi di hari-hari ini. Amin. 我们就是一家人，是彼此坚固的属灵家人，阿门。 Amin. Kita akan sama-sama deklarasikan DNA gereja kita. 然后我们要一起宣告我们教会的 DNA。 DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. Dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. 掌声归给神， Haleluya. 哈利路亚！ Biar kita terus menghidupi DNA gereja kita. Amin. 让我们继续 Kita 的 siapkan hati 活出 kita masuk ibadah raya pagi hari ini. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. 我们来敬拜神， Bawa hati kita, bawa hidup kita dengan penuh kerinduan. 充满渴慕。 Bertemu dengan Tuhan dan Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari 见我们 ini 的神，我们的王耶稣基督。 bersama-sama dengan keluarga besar Mandarin Service, bersama seluruh bangsa-bangsa. 一起来， Pagi hari ini sujud menyembah Tuhan, 我们一同 sembah 来 Dia. 敬拜神。 Tuhan melihat setiap hati pagi hari ini 今天早上，神检查每一个人， dalam kondisi dan keadaan apapun setiap kita pagi hari ini. 神看到我们每一个人，神知道我 Wow, 们。 Dia tetap Bapa, Dia tetap Allah, Dia 但 tetap 我们依 Tuhan. 然知道他仍然都是我们的父，我们 Yesus yang perkasa, 大而可畏的耶稣， yang tetap memegang teguh setiap kita, 不断的紧紧抓住我们每一个 umat milik kepunyaannya. 属于他的真理， Terus penuh pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 让我们不断的对他有盼望。 Mari kita sembah Dia pagi hari ini. 来，我们一起敬拜他。 Yesus, kami menyembah-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kau menjamah setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan setiap hati, setiap tubuh yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau akan diberi kekuatan yang baru. Engkau akan 软 dipulihkan. 弱的，神赐给你们新的力量。 Shikinabalamaya shani, kirabalabalamaya se. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Kekuatan yang baru, iman yang teguh di dalam Yesus Tuhan.
memenuhi umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, Engkau sungguh besar. Kami bersukacita Tuhan. Kami tidak pernah takut dan khawatir Tuhan. 在我们的喜 Sebab 乐 Allah yang kami sembah 因为 adalah Allah 敬拜的 yang menguasa langit dan bumi, 你掌管天地万物， tinggal dan hidup di dalam setiap kami. 并且你住在我们里面，永永远远。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Biar setiap kami terus bersyukur. 让我们不断的感恩， Karena hidup kami semua 因为我们的生命 hanyalah anugerah yang Tuhan berikan. 是你赐给我们的恩典， Dan kami tidak pernah membanggakan kekuatan kami. 并且我们不夸我们自己的势力， Tidak melihat keberadaan kami. 也不夸我们自己所拥有的， Karena kekuatan kami sendiri. 因为我们的能力 Sesungguhnya kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan. 其实什么都不是。 Biar itu yang membawa kami terus sadar bahwa hidup kami hanyalah anugerah Tuhan. 让这一切是我们喜福，我们的生命就是神的恩典。 Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. 感谢主。 Amin。在主间，我是卑微不配的人，能站立在你的宝座前天父，一切这一你的恩典救赎我的生命，我活在主荣耀丰富恩典，竟然能配得这份全能真神，一切这因你的恩典，一脚宽充满我，伟大奇异恩典，你的丰盛这爱，阿门。每一人这下不断的加深伟大奇异恩典。我们感谢你耶稣，我们爱你耶稣。阿门。在主前，我是卑微不配的人，能站立在你的宝座前天父，一切这一你的恩典救赎我的生命，
我活在主荣耀丰富恩典，竟然能配得受封全能战胜，一切这因你的恩典，一脚宽充满我，伟大奇异恩典，一体丰盛这爱，每一人这下不断地加深伟大奇异恩典，伟大奇异恩典，丰盛这爱，阿们。每一人这下不断地加深伟大奇异恩典，阿们。Yes, Lord. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau memanggil umat-Mu, memanggil hamba-hamba-Mu Tuhan, yang rindu masuk dalam ibadah raya Mandarin Service Tuhan. Tuhan, setiap hari ada pemeliharaan dan anugerah Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami lebih lagi Tuhan mau memuji menyembah Tuhan, bersorak-sorai bersama-sama pagi hari ini. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan lebih lagi sorakan, haleluya, haleluya. Halo, shalom, shalom, haleluya. Tanggal 26 September 在9月份26号， kita semua akan merayakan tahun baru Israel ya. 我们要庆祝那个以色列的新年， Kita adalah Israel rohani. 而且我们就是属灵的以色列。 Tentu saja kita juga excited ya menyiapkan hati kita, hidup kita untuk setiap pergantian tahun. 所以我们也一起预备，我们也一起庆祝，用一个快乐的心。 Boleh lambaikan tangan yang tahu bahwa tanggal 26 September itu kita masuk tahun yang baru ya untuk Israel, dan kita juga Israel rohani. Boleh tahu yang tahu tanggal 26 September kita memasuki tahun yang baru. 知道的， Boleh lambaikan tangan? 起不来， Ya. 挥挥手。 Amin. Kita sama-sama menyiapkan hati kita dan lebih lagi ya terus mengucap syukur dan bersorak-sorai. Kita akan 我 angkat 们 satu 一起 pujian 迎接，我们也是欢呼喜乐，阿门。 dan kita siapkan hati untuk menerima janji-janji Tuhan, penggenapan janji-janji Tuhan. Amin. 并且我们预备心，我们一定要领受，一起领受神的应许。 这可有他的后裔，是大靠的证明，敬拜歌颂赞美，这是美好等候的时刻，上帝的话如今应验，庄稼已经收割，就在收割，已经临到世界各地。 我这下欢喜快乐，无限的喜乐充满我，神的声音已
浇灌下来，哈利路亚，扩散万物。Amin. Bersukacita, bersorak-sorai, siapkan hati kita menerima penggenapan janji-janji Tuhan. Pegang setiap janji-janji Tuhan. Memasuki musim yang baru, memasuki tahun yang baru. Amin. 这是美好等好的时刻，上帝的话如今已应验。庄稼已经收割，主在收割，已经临到世界各地。耶和华之下，欢欣快乐，无限的喜乐充满我，神的圣摇已浇灌下来，哈利路亚，靠神万物。耶和华之下，欢欣快乐，阿门。的喜乐充满我，神的圣摇已浇灌下来，哈利路亚，靠神万物。之下欢欣快乐，无限的喜乐充满我，神的圣摇已浇灌下来，哈利路亚，靠神万物，哈利路亚，靠神万物，哈利路亚，靠神万物。Amin. Amin, amin. Kita akan sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. 来，我们一起要宣告第三个无旬节。第三个无旬节是现代圣灵的大浇灌，并且超越亚述撒节时期的浇灌。第三个无旬节是主耶稣再来之前最大也是最后一波的灵魂收割。第三个无旬节将兴起耶利米世代，就是被圣灵充满，深爱主耶稣，不妥协于罪，并且以实际行动抢救灵魂的年轻人。第三个无旬节从印度尼西亚开始，推动到列国，这运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。第三个无旬节带下能力，是我们来完成主的大使命，之后主耶稣就要再来，哈利路亚，阿们。平安，我们来听这个礼拜的报告。礼拜六下午5点有祷告会，即兴透过 Zoom， 密码87047087628。礼拜四晚上有很多的小组聚会，有恩典小组、永恒的爱小组、成长小组，还有星期发光小组。礼拜五晚上有一个青少年的小组，就是快乐小组。想要参加小组可以联络三弟姐妹，手机号码089608369134。礼拜三晚上7点半，我们有一个很棒的课程，就是生命建造营，即兴透过 Zoom， 密码88148790488，欢迎每一位家人来参加。话语堂每一天还有一个很棒的活动，就是导读。这个导读是我们来看几节经文，然后用这个经文来学习祷告。想要参加这个活动，可以联络Jenny姐妹，手机号码081587859991。话语堂所有线上的聚会有录影而播放在网络上，想要再次收看的可以打开 YouTube， 然后打网站的名是 GBI Mandarin Rayon Saduse。话语堂的奉献可以透过2种方式，第一，可以汇到 BCA 的银行，账号是26702111501，户名是Santi Cristiani。第二种方式可以汇到 OFO， 手机号码
089608369134。花野堂有每日读经的活动，就是每日看2章经文。读经的进度可以从会友群里看。今天我们有领圣餐，请每一位家人预备好饼和杯。谢谢大家，报告完毕，上帝祝福大家。Puji Tuhan, demikian tadi pengumuman gereja kita. Kita akan sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian berikut. Trong cho mình nó thái chi tổ lại Yong cho mình hu bê chi chi lại Rong yao chin wan Chang yao chin lại Chai chan choang sang Ta sơ yong sơ Man yo nang ri Wan chin chi sơ Trong cho mình nó thái chi tổ lại Yong cho mình hu bê chi chi lại Rong yao chin wan Chang yao chin lại Chai bao cho sang Ta sơ chân sơn Tông quan hoan yo Yong hoa thị chú Giêsu Chúa đang thiên sơn Giêsu Yong trai Chúa Chúa Giêsu thật sân khao yon Giêsu rong yao chin wan trong chơ mình nó tai chi thâu lại yong cho mình hu bê chi chi lại rong yao chin wan Chang yao chin lại Chai chan choang sang Tai sư yong sơ Man yo nang ri Wan chin chi sơ Trong chơ mình nó Tai chi thô lại Yong cho mình hu Bê chi chi lại Rong yao chin wan Chang lâu chin lại Chai bao cho sang Ta sơ chân sơn Đón quan hoan yo Yon hoa thị chú Su Chúa nâng thiên sơn Giêsu Yong trai Chúa Chúa Giêsu Đất sân khao yon Giêsu rong yao chin hoa Hosanna, 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 Yao chin wang y lai ta Ti sha wan hu in che Yesu Kitô rong yao ti ta chin wang rong yao ta chin Haleluya, amin.
Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2022, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang sering disingkat GBI Gatsu berusia 34 tahun. Haleluya! Tanggal 4 September 1988, kebaktian pertama dimulai di Karsa Pemuda dengan jumlah jemaat sekitar 400 orang. Sekarang jemaatnya sudah berjumlah sekitar ratusan ribu orang. Lebih dari 1.000 gereja yang tersebar di 5 benua dengan ribuan kul. Waktu saya bertanya kepada Tuhan tentang pesan yang harus disampaikan menyambut hari ulang tahun GBI Gatsu ke-34 ini, maka Tuhan memberikan pesan-pesan sebagai berikut. Pesan yang pertama, Tuhan mengingatkan bahwa dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September 2022, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5782 yang disebut dengan Pebet atau 82. Dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 September 2023, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5783 yang disebut dengan P Gimel atau 83. P adalah angka 80 yang menggambarkan mulut. Jadi memasuki tahun P Bet 5782 dan P Gimel 5783. Kita diingatkan kembali tentang mulut. Mulut kita harus dipakai untuk memperkatakan hal-hal surgawi, bukan tentang hal-hal duniawi. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya akan ingatkan bahwa kita semua harus berhati-hati dengan mulut kita. Juga dengan apa yang kita tuliskan di medsos. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya kita jangan dihukum. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Memasuki tahun 5783, kita diingatkan bahwa peranan mulut kita untuk mendeklarasikan firman Tuhan dan bernubuat. Mulut kita harus penuh dengan ucapan syukur dan perkataan yang saling membangun. Kita harus berkata jujur, bukan kebohongan. Orang yang sekali berkata bohong, dia akan terus berbohong untuk membuat ceritanya agar sepertinya benar dan masuk akal. Orang yang seperti ini akan berurusan dengan Tuhan. Hati-hati. Memasuki tahun 5783, kita juga akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkat dan upah akan dilepaskan bagi mereka yang hidupnya intim dengan Tuhan. Namun, bersamaan dengan itu, akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia. 1 Petrus 4 ayat 17 berkata, bahwa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang diambil serta tindakan pertobatan dan pengampunan pada tahun 5783 ini, konsekuensinya akan dirasakan pada tahun 5784. Ingat bahwa tahun
5783 ini adalah tahun 2022 ini. Dan sebagian lagi pada tahun 2023. Sedangkan tahun 5784 adalah tahun 2023 dan sebagian tahun 2024. Jadi artinya apa yang kita lakukan pada tahun 2022 ini konsekuensinya akan dirasakan pada tahun 2023 yang tinggal beberapa bulan lagi. Karena itu, saya mau ingatkan kita semua bahwa jangan main-main dengan Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 18 ayat 21 sampai dengan 27. Daud berkata bahwa Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Tuhan akan membalas sesuai dengan kesucian kita. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Tuhan akan berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Tuhan akan berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit. Saya berpesan dengan sungguh-sungguh, agar jangan sampai kita dibelat-beliti Tuhan. Kita sering memperkatakan sesuai dengan 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Tetapi jangan lupa, firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 30-31 yang berkata, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau sampai jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Dan ini juga akan terjadi kepada orang-orang yang bengkok, yang dibelat-beliti Tuhan. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi dan dialami. Saudara, saya akan memberikan satu gambaran kepada saudara apa yang disebut dengan kengerian yang Tuhan berikan kepada orang yang bengkok, yang dibelat-beliti Tuhan. Orang itu akan mengalami apa yang belum pernah dia pikirkan, belum pernah dia lihat, belum pernah timbul dalam hati. Dia akan mengalami kengerian seperti itu. Sekali lagi, saya mau katakan kepada saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Hari-hari ini, api pemurnian Tuhan sedang turun. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Pesan yang kedua untuk memasuki hari ulang tahun Gatsu ke-34, Tuhan mengingatkan kepada saya tentang apa yang Dia pernah pesankan pada hari ulang tahun saya yang ke-73 yang lalu. Di Markus 4 ayat 29 yang berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Memasuki musim menuai ini, Tuhan memberikan pesan dari Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5. Di mana perikopnya berkata bahwa ini merupakan pelajaran khusus bagi murid-muridnya, yaitu saudara dan saya yang menjadi murid-muridnya. Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5 berkata, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi.
Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap, akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar, akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu, siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Di sini Tuhan mengingatkan kita sebagai murid-muridnya. Yang pertama, jangan berlaku munafik. Jangan berlaku munafik. Jadilah orang yang berintegritas. Dan yang kedua, segala kemunafikan akan dibuka oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Dan hal yang ketiga, Tuhan berkata, jangan takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi kita harus takut kepada Tuhan. Sebab Tuhan dapat membunuh dan setelah itu mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Terus terang saya mau berkata kepada saudara, kadang-kadang saya heran melihat orang yang tidak jujur kepada Tuhan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia seorang murid, apa mereka tidak tahu bahwa apa saja yang kita perbuat, meskipun tersembunyi, bahkan apa yang kita pikirkan, Tuhan mengetahuinya. Sekali lagi saya mau berpesan kepada kita semua, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Sehari setelah Tuhan berbicara kepada saya tentang Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5 ini, saya mendapatkan tayangan YouTube yang berisi pesan Tuhan untuk tahun 5783 dari Sitroth dan Rabbi Felix Halpern. Sitroth adalah host dari acara It's Supernatural yang banyak dikenal orang. Sedangkan Rabbi Felix Halpern adalah seorang nabi Yahudi Mesianik yang akurat, yang pernah dinyatakan meninggal secara medis, pernah melihat sorga dan hidup kembali. Dalam wawancaranya dengan Sitroth, Rabbi Halpern membagikan penglihatannya tentang tahun 5783. Dia melihat selubung-selubung akan dirobek. Sang singa akan merobek-robek selubung untuk menyingkapkan apa yang tersembunyi. Ini adalah tahun untuk memilih. Maka kuasa Allah akan menyingkapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di udara, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan berkata, umatku akan melihat ilah-ilah di balik aborsi, ilah-ilah di balik LGBT, ilah-ilah di balik struktur politik, dan ilah-ilah di balik perdagangan. Tahun 5783 adalah tahun di mana umatku menjadi lebih tajam memahami dan terbuka untuk melahirkan hal-hal baru. Selubung-selubung yang ada dari 7 gunung, arts and entertainment, seni dan hiburan, business, church, gereja, development of the poor, pelayanan kepada orang-orang miskin, education, pendidikan, family, keluarga, government, pemerintahan akan disingkapkan oleh Tuhan.
di tahun 5783 ini, keluarga, gereja, dan pemerintah akan menertibkan rumah tangga mereka. Ini adalah tahun untuk bergerak maju. Perhatikan dan fahami apa yang akan aku tunjukkan sehingga kamu dapat memilih, kata Tuhan. Dan Tuhan berkata, banyak yang telah keluar atau menyimpang dari posisi mereka dalam pelayanan mereka dalam kerajaan Allah. Tuhan berkata, apa yang kamu perbuat di tahun 5783 atau di tahun 2022 ini, konsekuensinya akan dialami di tahun 5784 atau tahun 2023 yang tinggal beberapa bulan lagi. Karena itu tahun 5783 atau tahun 2022 ini adalah waktunya untuk bertobat dari dosa yang tersembunyi. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta kau lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Saya sangat surprise dengan penglihatan dari Rabbi Felix Halper ini. Sebab hal ini sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada Tim Hill, Ketua Umum Church of God, pada waktu khotbah pembukaan di sidang sinode Church of God di San Antonio bulan Juli 2022 yang lalu. Khotbah dari Tim Hill ini sudah saya sampaikan pada bulan Agustus 2022, yaitu tentang ular beludak yang karena panasnya api yang besar keluar menyatakan dirinya dan menggigit tangan Rasul Paulus dengan maksud supaya Rasul Paulus mati. Tetapi ternyata hasilnya berbeda. Rasul Paulusnya tetap hidup dan malah dianggap dewa. Setelah peristiwa itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di Pulau Malta itu, dan sebaliknya ularnya mati dalam api yang besar itu. Hal ini berbicara tentang api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat sedang turun dan membuat pekerjaan dari si ular, si iblis ditelanjangi, selubung-selubung dibuka. Dan iblis masih mencoba untuk menghancurkan gereja. Tapi puji Tuhan, karena gereja yang berkarakter Kristus yang digambarkan seperti Rasul Paulus justru akan hidup dan dipakai untuk terjadinya kebangunan rohani yang besar. Haleluya! Pesan Tuhan kepada kita memasuki tahun 5783 agar kita hidup kudus. Ibrani 12 ayat 14 berkata, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perintah ini diikuti dengan peringatan dalam ayat 16-nya yang berbunyi, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Kata cabul di sini adalah tindakan amoral. Janganlah ada orang yang menjadi amoral. Nabi Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 5 berkata, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ketika melihat Allah, di hadapan kekudusan Allah, Nabi Yesaya langsung menyadari bahwa ia najis. Khususnya dalam hal mulut.
Mungkin selama ini mulutnya dipakai untuk memperkatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berbohong dianggap hal yang biasa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya? Dia bertobat dan minta ampun. Setelah Nabi Yesaya bertobat dan minta ampun, maka serafim mengambil bara api yang diambil dari atas mezbah dan menyentuhkannya ke bibir Yesaya, sehingga kesalahannya dihapus dan dosanya diampuni. Setelah itu, Nabi Yesaya dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau ada di antara kita, apalagi seorang hamba Tuhan yang sedang berhadapan dengan api Tuhan yang turun, sedang berhadapan dengan kekudusan Tuhan, tetapi tidak merasakan dosa yang dilakukannya, dan dengan bermacam-macam alasan membenarkan dirinya, sehingga tidak bertobat dan minta ampun. Saya mau katakan, Anda harus hati-hati. Ingat, bagi orang yang bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit. Jangan sampai dibelat-beliti Tuhan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Tuhan Yesus akan datang segera. Dan pengangkatan hanya bagi orang-orang yang hidupnya kudus. Orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Maranatha. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Saudara, mari kita periksa hati kita. Mungkin ada di antara kita selama ini menyembunyikan dosa, dan sudah ingatkan berulang-ulang hari ini bahwa memasuki tahun 5783 kita harus selesaikan dosa yang tersembunyi supaya tidak terjadi hal-hal yang mengerikan memasuki tahun 5784, yaitu tahun depan yang hanya tinggal beberapa bulan lagi ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita periksa hati kita. Nanti kalau Tuhan sudah berbicara pada saudara, jangan tahan. Minta ampun, selesaikan. Hari ini harus selesai. Mari yang mau, angkat tangan saudara, katakan bersama saya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari kita berbahasa roh sekarang. Kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh jangan diam, katakan haleluya. Oh, ranabakana mayarana bayarana balam. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka sedang mengangkat tangan yang terbuka saat ini Tuhan. Dosa yang tersembunyi mereka selesaikan hari ini ya Tuhan. Dan Kau akan mengampuni mereka, Kau akan mengampuni, Kau akan menyembuhkan mereka dari sakit mereka. Mujizat terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abba, terima kasih. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu.
Makasih Tuhan. Makasih. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari kita tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajari kami, Engkau tegur kalau kami salah. Kalau kami salah juga dihajar oleh Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, sekali lagi, dalam perjamuan kudus ini, buka hati kita. Terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah Dia berbicara. Kalau Dia mengingatkan dosa-dosa yang tersembunyi, yang selama ini kita sembunyikan, ayo sekali lagi, kita minta ampun. Kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Kau lihat anak-anak-Mu yang sedang minta ampun kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Makasih Abah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ora rabasyara la barakana matakarab.
Oh, rara bara 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 bara. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Ulala bara 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 bara. Oh, raba 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 raba. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Hamba berdoa buat anak-anakmu. Mereka membutuhkan kesembuhan. Angkat tangan saudara yang membutuhkan kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan, terima, 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 terima. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Gatsu. Ulang tahun yang ke-34. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah, limpah. Katakan amin. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. 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 Kita sungguh sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Dan bersama-sama dalam perjamuan kudus bersama Gembala Sidang kita. Kita akan sama-sama deklarasikan Mazmur 91 dalam pujian.在这高真山的密处，也必住在最能者的荫下。耶和华我神是我避难所，我的山寨是我所依靠的。他必救你脱离那不鸟人蛇的网络和毒害的瘟疫。当一只只灵猫来遮蔽你要祷告在他这膀底下。他的真神是大小的盾牌，你必不怕黑夜来的惊骇，怕热飞的箭，黑夜的瘟疫，我这无间要灭人的毒病，虽然眷人不倒在你旁边，我要我人不倒在你右边，但这灾害却不得临近你，你为亲眼夸看他的朝报，
主耶和华是我的避难所，将这高山当作你的居所，一切的祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因他为你吩咐他的使者，在你一切道路上保护你，他们必要用手来捉住你，免得你脚碰到在石头上。阿门。你要拽在十字灰色身上，见到手中的十字和大神，神说因为他专心地爱我就要来扶着并打救他，因他的手并接到我的命，我要把他安置在高之处，到处我就要应允他，在极难中我要与他同在。哦，哈利路亚！耶稣，我们敬拜你，我们荣耀你。哦，我们爱你，永永远远，因我人生并接到他的名，他要把我安置在高之处，我就靠他就要引领我，在极难中他又与我同在，我人生并接到他的名，他要把我安置在高之处，我就靠他就要引领我，在极难中他要与我同在。神必得主，使我出归，就像张手，奇妙救恩，显明给我。Kita akan masuk doa syafaat. Silakan. Mari sama-sama kita akan berdoa. 我们一起来祷告。Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Kecap syukur Tuhan. 主啊，我们为着我们的国家印度尼西亚向你献上感恩。 Kami boleh kalau ada kegerakan Pentakosta ketiga ini Tuhan di negara kami Tuhan. 如果第三波五旬节是从印度尼西亚开始，
Kami percaya Tuhan Kau akan membawa negara kami untuk masuk dalam kegerakan Tuhan. 我们相信你带领我们加入神的运动， Dan kami akan terus ikut Tuhan dalam kegerakan itu Tuhan. 并且我们要继续的加入，热情的加入。 Dan sebentar lagi kami akan masuk ke dalam tahun baru Israel Tuhan. Isya Tuhan. 以下我们要进入希伯来新年。 Bapak kami serahkan setiap kami ke dalam tamu Tuhan, biar kami terus ikut dalam kegerakan gereja kami Tuhan. 求你带领我们，让我们继续的加入我们教会的活动。 Jamah setiap kami Tuhan untuk ikut selalu Tuhan. 主啊，触摸我们，能触动我们来加入所有的行动 Setiap kami dengan hati yang fokus Tuhan. 与专注的心。 Kami mau tinggalkan setiap dosa-dosa Tuhan. 主啊，我们要放弃一切的罪恶， Kami mau kembali kepadamu Tuhan. 我们要回转归向你。 Kami menjaga mulut kami Tuhan, menjaga perkataan kami Tuhan. 我们要保守我们的口，我们所说的言语。 Bukan setiap kami saya, tapi seluruh gereja kami Tuhan di bawah GBI, Pak Niko Tuhan, dan juga semua gereja di bawahnya Tuhan, termasuk Mandarin Tuhan. 不只是我们，愿每一个人在这个 GBI 总堂以下的教会，每一个会友都一样。 Kami percaya Tuhan pada saat kami masuk dalam PGML Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan. 我们相信在进入北京的一年，我们相信有神的喜悦，有神的祝福。 Kami percaya Tuhan, ada janji-janjimu Tuhan pada setiap kami, dan kami akan terima Tuhan. 我们相信你已经预备给我们所应许的，而且你必成就。 Di PGML kami akan melihat Tuhan janji-janjimu di tepat, akan dinyatakan Tuhan, terjadi pada tahun yang baru ini Tuhan. 我们相信我们所领受的应许，还有所有你的应许，都会成就在这一年。 Akan digenapi, dan bahkan ada percepatan Tuhan dalam setiap penggenapan janjimu Tuhan. 你必成全，而且快速的成就。 Dan kami juga mau menabur Tuhan, kami juga mau memberikan Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada lawatanmu Tuhan dalam setiap kegerakanmu Tuhan. 而且我们也愿意要撒种，因为我们相信在这一切都是有你的心意。 Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. 我们感谢你，把每一个人都交在你恩手中。 Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk Pak Niko, keempat wakilnya Tuhan. 我们为着我们的教会从总堂牧师、四位副牧师祷告。 Untuk Gembala Rayon kami Pak Samuel, dan juga Gembala cabang kami Tuhan. 包括我们整季牧师，我们所有各个堂会的牧师， Juga untuk Gembala Mandarin kami Pak Johan. 尤其是在我们华语堂的牧师罗牧师， Setiap pengerja-pengerja yang ada Tuhan. 包括所有的同工， Ada urapan dari atas sampai ke bawah Tuhan. 有从你而来的恩膏从上面流到下面， Ada kesatuan hati, ada keunitian Tuhan dalam kegerakan-Mu Tuhan. 有合一在行你的旨意。 Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tamu, Engkau melawat gereja kami, Engkau memelihara gereja kami Tuhan. 我们感谢你们把我们教会恭恭敬敬交在你恩手中，有你的触摸，有你的浇灌。 Kami juga rindu Tuhan, Engkau gereja Mandarin Tuhan, untuk ibadah onsite Engkau yang terus menggenapi Tuhan, Engkau yang mempercepat semua proses persiapannya Tuhan. 这是给我们的渴慕，让我们华语堂快速的可以现场聚会，一切的准备，一切的需要，主啊，求你供应的。 Kau berikan hikmat, marifat atas gembala kami Pak Johan, berikan pewahyuan Tuhan yang baru Tuhan atas gembala kami. 也求你给我们的牧师罗牧师从你而来新鲜的启示旨意。 Tuhan, kami juga serahkan untuk negara kami Indonesia, untuk kota kami Jakarta Tuhan. 我们要把我们的城市交在你恩手中，雅加达主啊。 Setiap pemerintahan dari presiden, wakil presiden, kabinet, menteri, gubernur, dan sampai setiap pemerintah daerah Tuhan.
从这个总部开始，从总统府中所有的臣子，直到小下乡下的每一个管理。 Kami melawat mereka Tuhan, ada kedamaian Tuhan, damai sejahtera atas negara kami, ada kebangkitan Tuhan dalam ekonominya Tuhan. 神求你掌权，让我们的国家全印尼都是有平安、喜乐、丰盛、复兴。 Pemerintahan yang bersih Tuhan, yang pro kepada rakyat Tuhan. 干净的一个政府，让每一个都是为子民着想。 Kau juga melawat Tuhan ketujuh gunung Tuhan di negara kami Tuhan. Kau yang melawat Tuhan, pendidikan Tuhan, semuanya, media Tuhan, gerejamu Tuhan, bisnis Tuhan, Kau lawat semuanya Tuhan. 愿你也浇灌，你也掌权在我们印尼的7座山，在政府里。 Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk China, Hong Kong, Taiwan, negara-negara di mana banyak orang Tionghoa berada Tuhan. 我们也为这华人在各个国家祷告。 Kami serahkan Tuhan biar setiap negara-negara ini di mana orang Tionghoa berada Tuhan, mereka boleh dibawa menjadi agen-agen untuk pemberitaan Injil. 主要在哪一个有华人的国家，主要在他们的地方，他们都可以成为你传福音的使者。 Di mana ada orang Cina berada Tuhan, akan ada namamu dipermuliakan. 在哪里有华人存在的，你的名必得荣耀。 Engkau melawat Tuhan, bangsa ini, bangsa Tionghoa ini Tuhan. 求你浇灌，求你触摸每一个华人。 Terima kasih Tuhan Yesus. 耶稣，我们感谢你。 Kami berdoa untuk negara-negara yang bertikai Tuhan, untuk Rusia dan juga Ukraina Tuhan. Kau terus pulihkan Tuhan kedua negara ini Tuhan. 为着乌克兰跟苏联，主啊，正在征战的，主啊，求你赐下你的和平，求你赐下你的平安，恢复他们的关系。 Kami percaya Tuhan Kau segera datang, Kau terus memulihkan bangsa ini Tuhan. 主，我们相信你快再来，你必恢复这两国。 Biar damai sejahtera, sukacita, kasih-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan yang melampaui segala akal Tuhan, Kau curahkan pada anak-anak-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. 愿你的平安喜乐，你的恩惠是超越我们所思所想的，浇灌给你的儿女们，在这末后的时代。 Terima kasih Tuhan, Kau sumber pengharapan kami. 我们感谢你，你就是我们盼望的泉源。 Datanglah segera ya Tuhan Yesus. 愿你快再来，主耶稣。 Dan saat ini kami siap terima berkat daripada-Mu. 让我们预备好，让领受周年来的祝福。举起我们的双手， Angkat kedua tangan kita. 举起我们的双手，领受祝福。 Mari angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. 但愿天父的慈爱、 Biar kasih dari Allah Bapa, 主耶稣基督的平安和喜乐， damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, 圣灵不停的降下，恩高大大的充满， dan pengurapan dari Roh Kudus yang terus tercurah memenuhi. 从今生直到主耶稣第二次再来， Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. 要迎接我们每个人， Untuk menjemput setiap kita, 把我们带到他永恒的国度里，直到永永远远。 membawa kita ke dalam kerajaannya yang kekal, hidup bersama selama-lamanya. 阿门。 Amin. 主耶稣祝福你们。 Tuhan Yesus berkati semuanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah siang hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus berkati semuanya. Boleh saling memberkati, dibuka videonya, kita akan saling